Oke, hello everybody, welcome back to my garden tour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Di sini saya masih di tempat yang sama di perkebunan kopi di daerah Ciamis, Jawa Barat. Jadi di sini lahannya ada sekitar 4 hektar dan menghasilkan kopi lebih dari 4 ton per tahunnya. Nah, ini penampakannya. Ini kemarin habis dibuang tunas-tunas cacingnya, tunas rantingnya untuk supaya tidak mengganggu pembuahan. Nah, seperti ini penampakannya. Ini habis disambung, ini harus dibuang ini. Jadi kebun di sini itu wah, luar biasa. Yang bakal ini mengganggu ini. Ini kita mengganggu. Ini belum disambung, mungkin nanti disambung dari sini atau dari yang sebelah sini. Ini kita buang dulu. Nah, seperti itu. Nanti saya bersama ada teman dari pembimbing dari pertanian sayuran atau cabai. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang nutrisi yang disepraikan untuk di pohon-pohon kopi dan untuk bunga kopi ini. Oke, saya sekarang bersama Bapak Delvi Van Houten selaku PPL atau pembimbing pembina pemupukan di lahan apa? Pemerhati Oh, PPL, pemerhati tanaman. Oh, pemerhati tanaman. Oke, jadi beliau adalah pengamat di bidang pertanian. Jadi banyak ini apa namanya? Jangan pakai Saya selalu dikomen pakai karena itu adalah kata kunci yang penting. Jadi gini Pak Delvi, jadi banyak petani kopi yang menggunakan pestisida atau pupuk-pupuk yang untuk disepraikan untuk pohon kopi menggunakan pupuk cabai. Nah, kalau di cabai itu apa aja yang untuk disepraikan di pohon cabai itu? Seperti itu. Jadi kuncinya untuk pemupukan itu adalah seimbang antara unsur hara, nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, yang seperti itunya harus seimbang. Jadi dari mulai masa generatif sampai produktif itu harus selalu seimbang, setara terus. Jadi harus diimbangi. Kita disebut gila, ya iyalah gila sama tanaman. Jadi harus bisa ngobrol sama tanaman teh. Seperti apa Ya contohnya? contohnya lihat tanaman gitu. Mungkin agak kurang hijaunya kurang pekat. Biasanya kalau hijau kurang pekat, biasanya kekurangan nitrogen atau kekeringan. Kekeringan. Ya. Nah, kalau nutrisi yang biasanya suka dispray, ada yang dispray, ada yang melewati akar gitu, ada Ditabur ya, ada ya ditabur. Ya mungkin itu ada salah satu kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau saya mau nanyakan untuk biasanya cabai ketika berbunga itu kan biasanya disemprot. Iya. Iya, nah sama seperti kopi juga itu butuh disemprot ketika pembungaan atau sudah mata yuyu seperti ini. Nah, itu kalau di cabai itu menggunakannya apa ya? Kalau di cabai justru masa krusial, masa-masa yang yang penting sangat diperhatikan ketika ya itu sedang berbunga itu. Karena uang datangnya dari bunga itu. Jadi yang dispray itu biasanya kalau yang keluar yang dispraykan biasanya buat nutrisi bunga biar tidak rontok. Seperti itu. Bunga yang contohnya ya seperti kalau ini bukan dagang ya, contohnya MKP itu kalau menurut saya jadi 45% sangat butuh untuk tanaman ini, mikro.
mikro MKP itu, jadi penyerapannya sangat mudah diserap oleh daun. Kalau untuk pemupukan setahun itu berapa kali kalau untuk di cabai? Kalau di cabai yaitu dalam sekali tanam Sekali tanam jarak jarak pemupukan spray seminggu sekali. seminggu sekali. Seminggu sekali harus nutrisi masuk. Nah, kalau kopi itu kan karena, untuk spray itu untuk cuman 2 kali dalam 1 Iya, tahun. Oh, dalam musim hujan dan, mhm, musim kemarau. kemarau. Karena kalau Iya, di hujan kan rawan rontok. Nah, iya. itu kalau di cabai kalau supaya tidak rontok pakai apa? Nah, Kalau di cabai supaya tidak rontok, yang pertama itu harus pemberian kalsium. kalsium. Oh, pH tanah harus terjaga, iya, terus, kaliumnya harus bagus, harus ada gitu, harus harus masuk. iya, Sama juga di kopi juga, kalsium itu butuh. mhm, Biasanya kalsium pemberian sembari memupuk bawah, bawah, iya, kabur, betul, iya. dicampur sama pupuk dasar Iya, iya. gitu, Kalau untuk biasanya. apa namanya, untuk dosisnya, dosis pemupukan seperti apa itu? Kalau dosis pemupukan di Holti ya saya memakai kalsium itu menggunakan 2 sendok, kalau 2 di sendok. spray Oh, 2 di spray. sendok, untuk spray 2 sendok per 16 liter, Oh, per 16 liter. 16 liter. Nah, kunci untuk penyepraian harus menggunakan perekat. Perekatnya. Iya, Perekatnya apa itu? perekat ya bisa ada berbagai merek lah, pokoknya intinya perekat. Iya. Alternatifnya bisa pakai sabun, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, Oh, sanet, sunlight bisa? iya bisa itu, Oh, bisa. sabun colek? Sabun colek ya tidaklah, Oh, terlalu pekat, terlalu pekat. Bisa ngerusak ya itu. iya bisa merusak. Jadi oke, jadi itu tadi, bincang-bincang saya bersama Bapak Delvi selaku pengamat pertanian dan pemupukan. Jadi seperti itu. Jadi kita sambil lihat-lihat pohon kopi di sini, kita sambil, menerangkan bahwa, pemupukan kopi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Bulan keempat, bulan pertama, bulan keempat, atau kelima adalah awal dari pemupukan menggunakan urea dan NPK. Pemupukan kedua dilakukan dalam 10 bulan ke-10 atau bulan ke-11 di awal musim penghujan. Jadi supaya tidak rontok itu di bulan 10, 11 kita melakukan penyemprotan atau pemupukan agar tidak rontok. Jadi seperti itu. Dalam 1 hektar itu biasanya pemupukan, eee, pemupukan itu kurang lebih membutuhkan 300 kilo atau 3 kintal pupuk. Jadi nanti bisa dikalkulasi sendiri, dihitung sendiri untuk, menyesuaikan masing-masing lahannya, seperti itu. Jadi di sini banyak ini, sambil lihat-lihat ke sini, ini kopi-kopinya luar biasa di sini. Ini udah ada yang disambung seperti ini. Oke, lihat teman, nih seperti ini. Wah, ini luar biasa ini. Ini rapat-rapat buahnya, kokoh-kokoh ini, luar biasa, mantap. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kedepannya semoga kita dapat memaksimalkan perkebunan kopi. Nih seperti ini rapat-rapat ini belum sambung pucuk padahal. Oke, jadi seperti itu. Jadi di Ciamis, Jawa Barat ini rata-rata daun lebar. Nah, untuk keunggulan dari, apa namanya, klon dari Tugu Sari atau Tugu Hijau itu, jadi kalau di musim kemarau itu kuat-kuat, apa namanya, bijinya rapat-rapat, kuat-kuat, jadi tidak mudah rontok. Itu kelebihan dari Tugu Sari. Beda dari klon daun lebar atau daun lebar atau iya betul, daun lebar. Nah, seperti ini. Ini keren-keren ini di sini. Seperti ini penampakannya. Wah, itu udah keren-keren banget itu. Ini udah tua di sebelah sini itu, ada yang bagus itu di sana. Dapat berapa menit, Ang? Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Ini perkebunan kopi yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Di sini rata-rata klonnya daun lebar.
Nah, ini penampakannya mata yuyu ini udah menjadi buah ini. Mantap ini teman-teman. Nah, ini ada pohon kopi yang hampir terkena karat daun. Nah, untuk cara mengatasinya ini harus di pruning. Nah, ini belum disambung tapi ini masih lancuran. Ini udah ada beberapa ceri. Nah, ini ceri-cerinya ini. Mantap ini, teman-teman. Nah, ini masih lancuran rata-rata di sini. Kalau yang di bawah sana um, udah dikipas atau udah disambung okulasi. Nah, seperti itu penampakan teman-teman. Oke. Jadi di sini rata-rata daun lebar ya untuk di daerah Ciamis, Jawa Barat rata-rata daun lebar, tugu sari, atau tugu hijau. Dan ini penampakan-penampakan yang kemarin sudah disambung pucuk atau okulasi. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini baru kemarin. Nah, kalau ini nggak jadi, ini ada cadangan. Nah, ini masih lancuran ke atas ini, teman-teman. Jadi kan repot. Repot kalau ngambil buah terlalu tinggi seperti ini. Nah, makanya diokulasinya di bawah sini. Seperti itu. Nanti kalau ini nggak jadi, ini kemungkinan dari sini. Jadi bisa seperti kipas parabola itu. Ini masih banyak yang lancuran ini. Nah, ini juga nih baru kemarin nih. Ini udah 2 cabang. Nah, kita pakai yang sebelah sini. Kalau sini bagus, yang nanti sebelah sini kita buang. Nah, ini di bulan ke-11 ini mata yuyunya udah tebel, udah rata. Nah, ini cuman ini kurang seger ya ini. Ini yang belum disambung lagi nih, ada lagi nih. Ini belum disambung lagi, cuman seperti ini penampakannya. Jadi buahnya kurang rapat. Ini buah-buahnya kurang rapat. Nah, kalau besar-besar jelas besar-besar, cuman kurang rapat aja. Jadi kurang maksimal. Jadi kemarin saya melihat itu di beberapa kebun yang di daerah Pangandaran itu memang bagus, hijau-hijau. Cuman menurut saya terlalu apa namanya, terlalu rimbun. Jadi untuk proses pembuahan juga kurang maksimal karena terhalang sama kurang mantap seperti itu. Ini kebetulan kameramen yang satunya yang pertama itu lagi berhalangan. Jadi saya pakai yang ini nih. Nggak tahu namanya siapa, Bro. Namanya siapa, Bro? Sam Hoten. Oh, Jovi Nicole. Oke. So asik ya. Nah, ini juga sambungan. Ini udah jadi kipasnya, cuman masih ada lancurannya. Nanti tinggal dibuang setelah selesai musim. Ini mau dibuang nih. Ini terlalu tinggi, cuman ini buahnya juga rapat-rapat. Ini besar-besar, cuman mudah rontok kalau seperti ini karena ya dia nggak fokus. Nutrisi itu nggak fokus. Nah, jadi fokusnya menyebar ke atas ke bawah. Jadi buahnya kurang maksimal. Ini sebenarnya keren-keren di sini. Saya senang banget di sini juga. Nanti kita break dulu sambil nunggu azan zuhur, sambil kita seduh kopi. Mari kita jalan ke sana. Oke. Oke, jadi kita sambil nunggu azan zuhur, kita sambil buat kopi dulu di sini. Aduh, ngopi-ngopi dulu. Nah, ini untuk mengganjal pelepas dahaga. Korek-korek. Jadi gini, besok kita buat saung lah, biar enak kalau ngopi. Oke, kita sambil bersih-bersih kebun, bersih-bersih cabang. Ini yang harus kita buangin supaya
tidak mengganggu proses pembuahan. Nah, jadi saya ada janji dengan pembimbing atau pendamping pertanian, eee, itu pertanian dari sayuran. Beliau ahli dalam nutrisi atau pemupukan. Jadi ada beberapa petani yang menggunakan pupuk spray untuk kopi itu menggunakan bahan-bahan pemupukan dari bahan untuk penyemprotan apa namanya, cabe. Nanti bersama Delvy van Houten. Nah, itu bahasa nama kerennya Delvy van Houten. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama beliau sambil dijelaskan tentang pupuk yang aktif dan nonaktif. Nanti kita ngobrol sama beliau. Saya ngomong juga sebenarnya bukan ranah saya untuk di pemupukan karena saya cuma sekedar ikut-ikutan aja sebetulnya. Kalau dalam pemupukan mana yang baik, mana yang bagus, saya ikuti. Cuman nanti sama beliau akan dijelaskan lebih detail apa saja pupuk yang cocok untuk spray kopi dan yang untuk di bawah sini seperti itu. Dan ini pohon-pohon kopinya kita sambil, nah ini ada cherry berdua nih. Ini penyelang sebetulnya, ini penyelang karena di bawahnya udah ada mata yuyu ini seperti ini penyelang, jadi ada dua yang sudah matang seperti itu. Ini udah 15 tahun ini pohon istimewa. Oke, ngomong saya belibet nggak? Coba lihat dulu. Oke, cuaca hari ini sudah mulai mendung, jam 12:30 ini ya. Nah, ini saya tadi habis angkut-angkut apa namanya tong ini untuk penyemprotan besok. Semoga besok cuacanya baik dan nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sama Delvy van Houten untuk membahas tentang penyemprotan atau spray pohon kopi supaya pohon kopinya tetap segar, terjaga, dan untuk proses pembuahan, penjagaan bunga itu bagus. Nah, ini penampakannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Delvy van Houten. Oke. Jadi nanti kita untuk pemupukan itu di bulan 11, di bulan 5, 4. Ya, seperti itu. Karena untuk karena inilah penampakannya, ini rapat-rapat cuman ini masih lancuran belum disambung jadi kurang maksimal. Nah, ini buah-buahnya seperti ini penampakannya. Ini besar-besar dompolannya, rapat-rapat sekali. Wah, keren. Jadi untuk teman-teman supaya channel saya berkembang, mohon dibantu subscribe dan like, komen. Jika ada salah-salah bisa dikomen atau beda. Jadi semua tujuan petani itu sama. Tidak ada yang berbeda, cuman penanganannya berbeda-beda karena setiap petani itu punya resep masing-masing. Seperti itu. Tujuannya sama, ingin menambah produktivitasnya, ingin menjaga atau apa ya? Atau apa? Lupa. Oke, lanjut ke sini. Oke. Nah, ini pendek-pendek pun sudah berbuah. Nih, istimewa. Cuman ini udah tua. Jadi kita lihat tuh pemandangan di sebelah sana. Wah, itu sangat luar biasa. Ini ada 4 hektar lebih perkebunan sini. Oke, istimewa. Ya, baru Manang. Nah, seperti itu penampakan kopi-kopinya. Ini rapat-rapat sekali nih.
luar biasa ini. Ini wah, masya Allah sekali nih. Ini bisa lebih dari 4 ton tahun ini, karena semua petani kopi paham bahwa harga di tahun berikutnya 2026 itu akan lebih melejit harganya. Makanya para petani sekarang sudah mulai memperbaiki lahannya, memperbaiki pemupukannya supaya produktivitasnya semakin meningkat. Oke, buat teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mungkin lain waktu kita akan buat video lagi. Jadi tidak ada maksud untuk mengguri atau apa-apa, ini hanya sharing untuk supaya lebih maju lagi petani-petani di Indonesia ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani hebat.